salah satu negara di Eropa yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, Indonesia bisa melirik Polandia sebagai salah satu mitra kerjasama ekonomi utama di Eropa. Sehingga kedekatan antara Indonesia dan Polandia tidak hanya bendera berwarna sama, namun dengan urutan terbalik, namun sebuah mutual benefit atau kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak dalam segala hal, termasuk ekonomi. Negara dengan jumlah penduduk 38 juta jiwa ini menorehkan indikator positif di bidang perekonomian. Dengan pencapaian produk domestik positif selama 5 tahun terakhir, negeri berpendapatan per kapita $12.000 Amerika ini mulai diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi baru di Uni Eropa. Polish exports start to grow. We are the only European country which during this economic crisis had a GNP steadily growing up. And more and more Polish business people, Polish corporations, started to look around and notice that Europe is not enough for them. And it's a really right moment for Polish companies to get out from this European cocoon. The people are looking around and are noticing countries like, of course, China, but as well Indonesia. And this is very important that Indonesia is so strongly promoting itself and is trying to show the real face of Indonesian economy. Dukungan infrastruktur, tenaga kerja terlatih, serta pembiayaan dari Uni Eropa seharusnya jadi magnet bagi pengusaha Indonesia untuk mengkapitalisasi tanah air sebagai tujuan investasi dan ekspor. Neraca perdagangan Indonesia dan Polandia yang surplus menunjukkan bahwa Indonesia sudah cukup baik membidik pasar Polandia. Namun bukan berarti peluang bisnis Indonesia di Polandia tidak bisa terus berkembang. Demikian halnya Polandia. Namun pertanyaannya, apa saja yang menjadi hambatan peningkatan kerjasama ekonomi Indonesia dan Polandia? Jarak dan orientasi dagang Polandia yang masih Eurosentris dipandang sebagai faktor pengerem laju perdagangan dengan Indonesia. Ditambah lagi, belum adanya perjanjian dagang Indonesia dan Polandia membuat neraca perdagangan baru mencapai angka $509 juta Amerika pada 2015. Some obstacles. We were waiting for a bilateral agreement between Indonesia and Poland. Before that, there was no possibility to export food. So we were waiting for an approval from Agricultural Ministry. And we received it at the beginning of this year. So there were some obstacles, definitely. So the trade was not possible. Now everything is settled. We are on the way to enter. Peluang perdagangan harus diciptakan, mengingat diferensiasi pasar dibutuhkan Indonesia di tengah ketatnya standar pasar Uni Eropa. Kan ada prioritas. Nah, itu tugas dari Dubes. Dubes harus menyampaikan kepada pemerintah, ini loh kehebatan negara ini, inilah tujuan perdagangan Indonesia, produk-produk dagang Indonesia yang datang kemari. Nah, yang masalah adalah seperti furniture, ya itu susah masuk sini karena memang hutan dan kayu di sini tuh luar biasa besarnya. Ya. Artinya sulit bersaing begitu dengan produk lokal atau sulit bersaing, oleh karena furniture dan bahan bakunya di sini itu luar biasa banyaknya. Kalau kita melihat umpamanya, tapi mereka sudah mau ke Indonesia untuk membangun industri perkapalan Indonesia. Mereka sudah setuju untuk membangun industri alutsista di Indonesia. Ya. Oh, sudah setuju, Pak? Sudah setuju. Sekarang tinggal eksekusinya. Ya. Mereka sudah mulai ada website media sosial Polandia yang mulai mengembangkan media sosial di Indonesia yang mereka ingin menjadikan Indonesia menjadi basis teknologi, ya, dengan adanya masuk ke ASEAN, masuk ke Asia, masuk ke Bangladesh, Pakistan, India, itu melalui Indonesia. Sektor pertanian, agribisnis, dan energi listrik
berpotensi dikembangkan oleh kedua negara. Bahkan Indonesia dan Polandia sama-sama mempunyai riwayat sebagai negara agraris dan agrobisnis. Namun, ada yang bisa dicontoh Indonesia dari Polandia. Selain kesamaan warna bendera, satu hal yang juga sama antara Indonesia dan Polandia adalah menempatkan pertanian sebagai sektor andalan pertumbuhan ekonomi. Faktanya, Polandia berhasil menempatkan diri sebagai lumbung pangan Eropa, sementara Indonesia hingga saat ini masih harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Eva Yunizar, Warsawa.